Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel penyemangat peternakan baik telur khususnya kita para pemula. Nah, untuk sore ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Nah, untuk kali ini kita sharing yaitu seputar peternakan baik telur. Kita mengambil tema cara mengatur strategi agar kita dalam beternak baik telur bisa bebek itu bertelur 90%. Jadi kita harus mensiasati strategi. Jadi ada beberapa strategi agar kita dalam ternak bebek telur memperoleh hasil yang maksimal. Itu menjadi cita-cita kita khususnya para peternak. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu cara strateginya, yaitu kita beternak bebek telur dengan sistem skala rumahan. Maksud dari skala rumahan yaitu kita beternak bebek telur, intinya kalau kita mempunyai kandang bebek telur maupun kita mau beternak bebek telur skala besar, cuma kita harus mempunyai sistem yaitu skala rumahan. Yaitu skala rumahan yaitu dalam arti yaitu sekatan, intinya per koloni. Jadi kalau kita eksperimen seperti pengalaman saya dulu, yaitu kita beternak bebek telur dengan 30 ekor ataupun 20 ekor, yaitu kita memberi pakan yang maksimal itu bisa bertelur rutin 95% dibanding kita beternak bebek telur skala besar dijadikan satu. Itu menjadi kendala juga karena banyak tingkat kestresan yang akan terjadi pada peternakan bebek telur kita karena kondisi kepadatan untuk masalah kandang. Jadi dalam arti seperti yang saya bilang tadi, yaitu jika kita ingin memelihara beternak bebek telur 100 ekor, jadi kita bisa mensiasati untuk masalah kandang itu diberi sekatan. Kalau misalnya kita mau bikin 5 sekat, kita bisa bikin 5 sekat, yaitu per sekat ataupun per koloni itu 20 ekor. Karena eksperimen menurut pengalaman bebek telur akan bisa produktif kisaran 95%. Karena untuk mengatasi tingkat kestresan pada bebek telur, itulah yang kita lakukan. Oke, menjadi semuanya itu tak luput dari modal. Jadi apapun ceritanya, pengalaman itu adalah ilmu yang paling berharga. Makanya dalam bidang peternakan bebek telur kita nggak boleh gurusa-gurusu. Intinya harus santai, mengikuti eksperimen atau pelajaran yang lalu. Jadi makanya kita kalau ingin membuat kandang bebek telur, yaitu pengaturan strategi sistem koloni ini, kita lah memang betul-betul kandang itu ya walaupun nggak permanen kali ya dibikin seminimalis mungkin. Karena memang kalau memang bahannya bagus, memang itu jangka panjang. Intinya kita tidak akan berulang-ulang untuk pembangunan kandang. Jadi yang pasti kandang itu harus kering. Untuk masalah minum harus standby, steril. Insya Allah bebek tetap produktif, akan bertelur 95%. Oke teman, jadi ada lagi strategi peternak bebek telur sistem kering ini, yaitu dengan menggunakan kandang baterai. Nah, ini lebih penting lagi kalau kita pemula untuk mengatasi modal pembuatan kandang baterai. Jadi arti dari kandang baterai itu ya kandang per ekor, per satu kandang 1 ekor. Bayangkan jika kita ingin memelihara bebek telur 100 ekor, ya kita harus menyediakan sebuah kotak kecil yang berukuran kurang lebih ya 40 cm kali 50 cm persegi, itu untuk per 1 ekor. Kalau dikali-kalikan kan untuk masalah pembuatan kandangnya udah makan modal besar kan. Cuma itulah kenyataannya jika kita ingin maju dalam bidang peternakan bebek telur. Yang lebih efektifnya lagi untuk beternak bebek telur sistem kandang, kita tahu bebek telur itu bertelur apa enggak. Jadi untuk masalah perawatannya lebih mudah. Mana yang enggak bertelur bisa kita atasi secepat mungkin. Sedangkan kalau bebek telur sistem skala besar dijadikan satu, itu kita nggak tahu bebek itu mana yang bertelur dan mana yang tidak bertelur.
Jadi untuk strategi tergantung feeling kita mencari ilmu. Intinya dalam bidang peternakan bebek telur tak luput dari sharing-sharing, tukar pendapat. Intinya bisalah mengobati kendala-kendala yang ada dalam bidang peternakan bebek telur. Oke, jadi menurut pengalaman banyak kejadian para peternak, khususnya kita para pemula, banyak yang merenung dengan keadaan situasi di saat bebek telur ada masalah, tidak ada tempat mengadu. Alangkah bagusnya dalam beternak bebek telur ini selalu sharing, selalu mendukung, karena nggak bisa segala sesuatu harus dimusyawarahkan agar ada perpecahan. Makanya kita nggak bisa egois dalam bidang peternakan bebek telur, sok pandai, sok anggar modal. Yang pasti kita ikuti arus yang mengalir. Kita harus memang betul-betul mengakui bahwa ilmu dalam bidang peternakan bebek telur itu harus kita pelajari untuk menguatkan mental, melatih hati yang bersih, tulus. Karena dalam bidang peternakan bebek telur kita harus tulus, ikhlas, menyayangi betul-betul bebek telur itu di hati kita. Jadi apapun yang terjadi kita tetap bersyukur, yang pasti kita konsisten, karena segala sesuatu yang positif akan menghasilkan positif. Oke, jadi kesimpulan dari video ini intinya teman-teman dalam bidang peternakan bebek telur harus mengatur strategi agar bebek telur bisa produksi tinggi, yaitu 95%, yaitu menggunakan skala rumahan, yaitu sistem koloni. Yang model terbaru yaitu sistem baterai, yaitu per satu ekor, per kandang per satu ekor. Insya Allah apa yang kita lakukan bisa maksimal dan menjadi keberhasilan kita dalam bidang peternakan bebek telur. Oke, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses buat teman-teman. Salam